Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Tuan Sarip belum ada itu ya? Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kaidah 122 ya? Ya Pak. 122. Mura'atu syuruti fi masyrutiha lazimun li muridih wa illa lam yasih wujuduhu lahu wa in qamat suratuhu. Wa syurutu dzikri allati tata'ayyanu indal jam'i lahu thalathun. Memelihara syarat ya, di dalam masyrutnya ya, ada syarat, ada bersyarat. Maka itu lazim bagi seorang muridul masyrut. Seorang yang mencari masyrut maka mesti ada syaratnya. Ya, masyrut adalah zikir, maka ada syarat di dalam masyrut, itu lazim bagi orang penuntut masyrut. Karena kalau tidak bersyarat, maka sesuatu itu tidak bernilai. Ya, tidak. Artinya kalau tidak bersyarat, artinya sesuatu jika tidak ada syarat, maka sesuatu itu menjadi tidak bernilai. Bahkan wa illa lam yasih wujuduhu lahu. Ya. Bahkan kalau tidak, maka tidak sah adanya masyrut bagi si murid itu. Adanya zikir bagi si murid. Wa in qamat suratuhu, meskipun surah masyrut itu ada, surah zikir itu ada dalam hal ini kalau zikir. Ya. Wa syurutu dzikri allati tata'ayyan indal jam'i lahu thalath. Syarat berzikir yang tata'ayyan indal jam'i, ketika zikir itu berbentuk jamak, gitu, jamaah, maka ada 3 syarat. Kalau tidak ada syarat ini, meskipun suratul masyrut, suratul zikirnya ada, maka lam yasih. Ya, bukan zikir namanya. Gitu. Karena syarat membuat yang bersyarat itu ada. Ya, kalau tidak ada syarat, maka tidak ada yang bersyarat. Awaluha khuluwul waqti an wajibin aw mandubin mutaakkidin. Yalzamu min amalihi al-ikhlalu bihi. Ka'an yashara fayanama anis salah. Aw yatathaqala fiha. Aw yufarritu fi wirdihi. Aw yadurru bi ahlihi ila ghairi dhalik. Pertama, hendaklah waktunya itu kosong daripada kewajiban atau mandub lain, yang mandub yang mutaakkid, yang mutaakkid. Yang yalzimu min amalihi al-ikhlalu bihi, yang melazimkan daripada amalnya itu akan ikhlal amal itu dengan sesuatu tadi itu. Ya. Seperti orang yashar, yani jaga malam ya.
orang tidak tidur malam, kemudian dia tidak salat, fayanama 'anis shalah, maka dia tidur dari salat, artinya tidak salat. Atau yatasaqal fiha, atau dia merasa berat dalam melakukan salat gara-gara sahar, gara-gara zikir, maka kewajiban atau sunnah muakkadah, yani mandub mutaakkid, itu menjadi hilang. Ya. Khuluwil waktu tadi, waktu zikir tadi itu kosong daripada kewajiban mandub gitu. Sehingga tidak merusak dengan amal itu yang merusak zikir. Seperti orang jaga malam kemudian yanamu 'anis shalah atau yatasaqal. Aw yufarritu fi wirdihi, atau jadi mengabaikan wiridnya. Ya, dengan dia zikir jamaah malam, akhirnya wirid dia ya terabaikan. Tafrid ya, terabaikan. Dan ada ifrat, ada tafrid. Kalau ifrat itu berlebihan, tapi kalau tafrid pengabaian. Ya. Wirid ini sesuatu yang wajib bagi dia dilakukan, itu wirid. Ya. Terutama bagi seorang murid itu kan dia punya wirid ba'da subuh. Nah, akibat malam berzikir berjamaah terlalu lama begitu, maka terabaikan zikir paginya, itu wirid paginya. Au yadurru bi ahli, atau merusak kewajiban keluarganya, kewajiban dia kepada keluarganya itu, dan lain-lain. Jadi hendaklah ketika melakukan zikir tidak menjadikan amal zikirnya itu merusak sesuatu yang lain ya. Ya, yang menjadi kewajiban dia, yang menjadi mandub dia, itu tidak terabaikan. Maka syarat ini mesti dipenuhi bagi orang yang melakukan zikir jama'i. Yang kedua, khuluwuhu an muharramin aw makruhin yaqtarinu bihi. Zikir jamaahnya itu tidak ada sesuatu yang diharamkan atau yang dimakruhkan yang menyertai zikir jamaah itu. Seperti isma'in nisa, ya, seperti terdengarnya suara perempuan atau kehadirannya perempuan. Ya, au yuttaqa minal ahdath, atau terlindungi daripada ahdas, anak-anak kecil. Ya, ahdas, orang-orang yang bukan ahli zikir, yang akan tidak menjaga adab di dalam zikir itu. Ya. Pada abad-abad dahulu dalam zikir jamaah itu tidak ada perempuan. Ya, tidak ada perempuan. Maka tulisan Sidi Ahmad Zarruq ini masih seperti itu, masih fenomena perempuan untuk hadir dalam majelis zikir itu tidak ada. Ya. Karena apa? Karena pada zaman dulu ketuntutan kesertaan perempuan dalam berbagai sektor itu belum nampak. Jadi ulama menyikapinya masih tidak boleh. Ya. Artinya perempuan belum terjun dalam berbagai bidang kehidupannya. Kalau sekarang, kalau zikir dilarang, sementara pensarah sudah ada perempuan. Ya, yang ikut mengaji ilmu dulu, katakanlah dalam
majelis-majelis lelaki, tidak ada perempuan yang menyertai pengajian ilmu. Sekarang sudah menyertai. Ya, sekarang di mall ya sudah menyertai dan lain sebagainya, maka ulama pun berubah menyikapinya. Yang penting dijaga adabnya, ya, dijaga etikanya. Tidak ikhtilat dalam arti duduk berselah-selah, laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Kalau kita lihat perkembangannya, apabila majelis zikir di dataran, di lapangan terbuka, sulit untuk mengatur itu. Maka duduklah mereka di tempat yang terpisah-pisah, yang tidak ada aturannya, sehingga laki perempuan. Itu tidak dapat ditolerir kalau seperti itu, karena terlalu luas. Meskipun ulama ada juga terus yang berpendapat bahwa ya, kalau dalam pesta besar, kebesaran majelis itu mungkin tidak memberi peluang kepada orang-orang yang hatinya sakit, terganggu oleh perempuan itu. Tapi tidak. Kalau itu majelis zikir, tetap kalaupun perempuan itu hadir, ya mesti mereka adalah orang-orang yang betul-betul datang untuk zikir. Ya, karena kalau kita lihat di lapangan, orang bukan untuk zikir pun, ya, mungkin sengaja itu datang karena itu tempat berkumpulnya laki perempuan dan dia tertarik dengan kumpulnya itu. Meskipun ada juga yang berpendapat, ya kan ada hadis, ya, orang yang bukan ahli zikir tetapi terlibat di dalamnya, yang dikatakan, ya, fa innahum la yusqa jalisahum, itu ya. Mereka tidak akan menyengsarakan atau memberatkan orang yang duduk bersama di dalam majelis zikir itu. Namun tetap, jika majelis zikir itu tarbiyah, ya, maka tetap dijaga dari orang yang bukan salik kalau ijtima itu. Maka di sini dikatakan au yuttaqa minal ahdas. Ahdas itu kan kita sudah terangkan, ada ahdas aklan, ada dinan, ada ahdas sinan. Ada umur, ada ya, aklan. Arti aklan ini dia bukan orang yang salik lah, katakan dalam kalau konteks tarekat. Au qasdi ta'amin la kurbata fihi. Atau kumpulnya memang tujuannya untuk makan, ya. Ya, makan yang la kurbata fihi, makan yang tidak ada takarrub, ya, di dalam makan itu, ya, kepada Allah itu. Au dakhalathu syubhatun walau qallat, atau disusupi satu syubhah, ya, walau qallat, meskipun sedikit, ada subhalah di situ. Ya, subhah ini, ya, boleh jadi adanya zikir tujuannya politik, adanya jamaah itu zikir tujuannya untuk mengambil suara untuk menjatuhkan orang lain atau apalah, itu syubhah namanya. Dia bukan pun untuk melakukan majlis zikir, tetapi ya, ada khida'un nafs, ada tipuan nafsu. Kelihatannya seperti tujuannya suci, menegakkan tauhid, menegakkan persatuan, tetapi malah memecah belah. Malah ingin menjatuhkan golongan lain, kelompok lain. Ya, atau ada sesuatu yang memang
ada money politik, ada subhalah, ya, apa saja di dalam jamaah itu. Au firasyun muharramun, atau ada gelaran, ya, tikar yang diharamkan seperti harir, ya, kelihatan seperti mewah itu, dan lain sebagainya. Au zikri masawin nas, atau di dalam zikir jamaahnya malah dia menyebutkan keburukan orang, merendahkan orang, kejelekan orang. Itu sudah bukan majelis zikir, bukan majelis tasawuf, zikir tarbiyah bukan. Semurni apapun, sesuci apapun, sebaik apapun, dan orang yang menuturkan keburukan orang, seburuk apapun orang yang dituturkan, menyebut keburukan orang keluar dari keburukan hatinya. Meskipun dia berbicara tentang anwar Muhammadiyah, wihdatul wujuhud, hakikat ilahiyah, atau tauhid jam'i, tauhid fana, tauhid sufi, jika masih menyeturkan keburukan di depan orang ramai, ya, itu sudah bukan tasawuf, ya. Al-Fakir sering membaca ciri-ciri seorang mursyid yang katanya lidahnya suci karena dia selalu berzikir, maka tidak pernah menyebut keburukan orang walau kana ahlul ma'asi, meskipun ahlul maksiat atau ahlul kabair, maksiatnya besar. Ya, jika berada di majlis zikir, tidak akan lidahnya itu dikotori oleh keburukan nafsunya, meskipun alasannya, ya, suci sekali, tapi caranya tidak betul. Ya, sehingga dulu Al-Fakir, ya, membuat satu ciri tanda, ya. Saya akan berbaiat kepada seorang mursyid yang lidahnya betul-betul suci dari ghibah, dari hasud, dari memandang rendah orang, ya, meskipun itu ahli ma'asi atau pendosa besar. Itu di majelis yang suci untuk tazkiyatun nafas. Ya, kalau saya jumpa saja ada mursyid meskipun dimuliakan satu dunia itu, tapi kalau masih melakukan zikri masawin nas, saya anggap di mata saya itu bukan mursyid. Ya, itu bukan mursyid. Ya. Kalau orang memang sudah melihat bahwa semuanya mazhar, apa hikmahnya itu dari orang melakukan keburukan. Ya. Jika itu terjadi pada majelis zikir, maka syaratnya hilang. Maka zikir jama'inya tidak ada harganya. Awil istighali bil arajib, atau sibuk dengan arajib, dengan pantun-pantun, syair-syair, dan lain sebagainya, ila ghairi dzalik. Maka zikir jamaah itu menjadi kotor. Salisuhuma iltizamu adabi dzikri min kaunihi syar'iyan aw fi ma'nahu. Komitmen dengan adab zikir, ya, adab syar'i atau yang mengandung mana adab syar'i. Bihaitsu yakunu bima sahha wa tadah. Ya, di mana zikir itu mesti sahih dan jelas. Ya, zikirnya itu mesti jelas, tidak boleh ada yang tidak jelas. Ya. Tidak boleh zikir ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, 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 jadi tiblok jadinya. Atau zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ding dong, do da ding, do da ding, do da do da do. Tidak. Mestinya si pemimpin zikir ketika zikir sudah diulang bertardid, ya, berulang-ulang, diulang-ulang, hilang kejelasan lafalnya, ini sebelum maknanya.
ya, maka si pemimpin zikir harus mengembalikan lagi. Mengembalikan kepada lafalnya yang jelas. Ketika misalnya ya Latif, 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 ya Latif. Ketika sudah hampir hilang maka ya Latifu, ya Latif, ya Latifu, ya Latif, ya Latifu, ya Latifu, ya Latifu, ya Latif. Ya, begitu juga la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, nah itu sudah terbawa oleh khida'un nafas. Ya. Meskipun karena itu sudah tidak syarak, ya. Zikirnya itu tidak syarak itu. Apalagi yang maknanya, kayak kalau lafalnya hilang, maknanya hilang. Wa dzikruhu ala wajhi sakinah. Zikirnya juga dengan tenang, khusyuk gitu. Wa in ma'aqiyamin marratan wa qu'udin ukhra, mungkin terkadang berdiri, nanti duduk, ya. La, tetapi ma'araqsin wa surakhin wa nahwih. Tapi tidak dengan raqas. Ya, atau teriak-teriak. Oh, tidak. Memang ada fenomena 1-2 orang. Berarti dia maghlub. Mestinya jangan dibiarin. Bukan seolah itu jadi fenomena menunjukkan bahwa dia fana. La. Dia dhaif. Orang yang zikir jamaah dan hadrah kemudian dia teriak jatuh. Ya dulu ala annahu dhaifun. Ya, menunjukkan bahwa jiwa dia lemah, emosional dia lemah. Ya, karena itu ahwal. Tidak sama dengan cerita para aulia ketika mendengar ayat Al-Quran tentang api neraka langsung pingsan. Atau dia tidak mendengar ayat tapi dia melihat api terus teringat ayat neraka lalu kemudian dia menjerit dan jatuh. Hada syai'. Itu maqam. Ya, mendengar satu nasihat, satu kalimat saja itu sudah seperti belati yang keris yang menikam dalam dirinya itu. Gitu, dan langsung berubah mindsetnya dengan itu karena sudah maqam ya. Tapi sakinah, ada haibah, ada wibawa orang berzikir. Ya, terkadang berdiri duduk ya, secara luas tentang adab berzikir berjamaah hadrah itu ini kan kaidah saja ya, secara tafsilnya ya, ada perinciannya dan raqas itu tidak boleh ya, yang ada harakah. Siapa sih yang menyebut tarian zikir itu sebetulnya terjemahan ya, peneliti, pengamat, pengkaji tasawuf, mereka melihat hadrah sambil berdiri, zikir sambil berdiri, kemudian ya, ada harakah. Ya, padahal harakahnya yang disebut tamayul, ya. Ya, bukan raqas. Yang boleh kan tamayul, artinya ke depan, belakang. Ya. Allah, 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 itu yang boleh begitu. Ya, itu namanya tamayul. Itu bukan raqas atau la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ya, atau Allah, 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 artinya ke atas, ke bawah, ke atas. Karena itu masih tidak ya ta'adda ya ila hudud, ya ta'adda ila hududil khusyu' wal khudu'. Kalau gerakan masih hanya satu arah, kiri kanan gitu, atau atas bawah, depan belakang, itu dia masih jamak, ya, masih tidak keluar dari kebulatan khusyuk kepada Allah. Itu. Tetapi kalau mulai dia melakukan raqas itu satu gerakan yang integral, ya, gerakan yang lebih dari satu arah ya. Ya. Dia mulai ke 2-3 arah. Nah, ini namanya raqas. Itu ya dulu alal ghaflah. Ya, apalagi sudah zikir, wah, nah ini sudah ghaflah. Maka itu sudah
membatalkan, ya tidak sah gitu. Apalagi ada teriak gitu. Fa innahu min fi'lil majanin. Itu merupakan perbuatan orang gila. Seperti yang disyaratkan oleh Imam Malik. Ya, terjadi dulu di zaman ya, Sayyidina Al-Imam Malik. Cerita dari Al-Imam Qadhi Iyad itu. Ada seorang bernama Al-Masibi. Beliau bercerita kepada beliau bercerita bahwa ketika aku duduk bersama Imam Malik dan murid-muridnya, lalu ada seseorang bertanya, ya, kepada Imam Malik, ya Aba Abdullah, katanya, di tempat saya ada satu golongan disebut Sufi, ya, mereka makannya banyak, lalu kemudian berqasidah, lalu dia hadrah berdiri dan berjoget. Wah, ini dari makannya banyak aja ini udah bukan orang Sufi nih. Ya. Ngomong zikir, ngomong ngaji berjamaah, ngomong tapi makannya banyak. Wah, ini sudah ya, ghaflah. Maka Imam Malik bertanya, asibyanun hum, katanya, itu bocah-bocah semua itu? Ya, bukanlah. Ini orang-orang gede. Ya, ditanya, amajanin, katanya. Orang gak waras itu semua, orang gila itu. Lah, dia kaum, ada syekhnya, dan lain-lain, ada orang-orang yang intelektualnya gitu, katakan begitu. Maka Imam Malik mengatakan, ma sami'tu anna ahadan min ahlil Islam yaf'alu hadza. Enggak ada orang Islam makan banyak terus zikir, joget-joget itu. Karena pertanyaan itu maka Imam Malik marah. Ya, berdiri dan terus pulang ke rumahnya tuh Imam Malik. Akhirnya murid-muridnya marah, belum mulai ngaji udah ada pertanyaan itu. Ya, akhirnya kata muridnya, saya bertahun-tahun ngaji dengan beliau nggak pernah, ya, beliau bangun terus meninggalkan begitu sambil marah. Ya, bahkan katanya 30 tahun, saya udah 30 tahun ngaji dengan beliau nggak pernah ngelihat beliau marah, kecuali ya, tertawa sinis gitu. Belum pernah beliau melihat tertawa sinis dan akhirnya marah meninggalkan kita. Itu gara-gara pertanyaan itu, saking tidak suka Imam Malik. Ya. Dulu saya teringat ketika kita di Mesir dulu kan, ramai itu maulid di dekat Husain itu ya, orang-orang Sufi menggelar pegelaran maulid. Itu kadang-kadang kalau sudah capek dengan zikir mulut itu nyetel kaset, ya, qasidah kasetnya itu. Terus dia lompat-lompat, bahkan ada sihir-sihir yang dialunkan, seruling-seluring, karena katanya boleh gembira maulid Nabi. Naam, tapi itu sudah bukan zikir jamaah lagi. Lama-lama itu menjadi folklor ya. Apa namanya? Tari atau seni daerah. Seni ya katakanlah dulu tari Saman Aceh itu dulunya adalah sebuah tari Sufi, tapi ketika sudah diangkat sebagai kebudayaan, ya, maka itu sudah bukan tari Sufi lagi. Atau katakan yang tari Rumi itu mula, ya, itu sebetulnya yang melakukan tari begitu bukan Imam Jalaluddin Ar-Rumi, tidak. Imam Ar-Rumi tidak pernah melakukan tari itu. Tapi kemudian anaknya Imam Ar-Rumi, ya, dia mempunyai satu jiwa kesenian yang tinggi. Ya, dia melihat tulisan-tulisan Imam Jalal Ar-Rumi akan zikir, maka dia mencoba memetakan dengan peta zikir mullah itu. Akhirnya dipraktekkan oleh beliau dan disebar.
Karena anaknya yang menyebarkan, maka orang mengklaim itu dari ayahnya. Ya, Imam Jalaluddin Ar-Rumi bari dari zikir Rumi itu. Itu pun kalau kita lihat di Mesir ya, di Nil malah tuh untuk menghibur turis-turis tuh. Dan nanti disertai dengan tari perut di Turki atau di mana ada penampilan itu kan sudah bukan tari sufi itu lagi. Nah, kita melihat fenomena, katakan baru 70-80 tahun ada zikir yang gerakannya ya sudah keluar daripada atau maknanya sudah tidak jelas. Itu lama-lama jadi kesenian. Ya. Kalau boleh kita katakan, di tempat ziarah wali-wali songo itu ada zikir wali songo katanya. Tapi itu sudah tidak ada sanadnya. Ya, sanad juga cuman katanya atau dari buku. Sanad kan bukan begitu. Tetapi tasalsul, ada tarbiyah, ada gurunya. Tapi sudah jadi zikir yang memang sudah beredar di masyarakat, ya, sudah ya, menjadi takalid, tradisi masyarakat. Akhirnya jika ziarah di kubur-kubur wali songo itu mesti itu lama-lama ya bukan lama-lama, emang sudah lama itu. Akhirnya malah menjadi kesenian. Nah, ini mesti ada yang mengontrol itu amaliyat tariqah tasawuf agar tetap dia berada di manhajnya. Ya, agar terus berjalan di manhajnya. Ya. Para ulama itu sudah tidak peduli lagi karena itu warisan wali sudah selesai, tidak mau mengutak-atik lagi, tapi sepatutnya tokoh-tokoh sufi terus mengontrolnya. Ya. Itu kisah Imam Malik. Makanya kama asyara Malik rahimahullah, lamma su'ila anhum faqala amajaninuhum, katanya. Dia orang gila enggak itu? Ya itu. Baghayatu kalamihi al-istikbah. Maksud kalam Imam Malik itu merendahkan, biwajhin yakunul man'u fihi akhraq. Dalam arti bahwa dilarang ya, perkara tersebut, itu yang lebih penting. Baik, itu 3 adab ya kalau zikir jamaah ini. Syurut, 3 syarat. Ya. Wa qala radhiyallahu anhu qa'idatun mi'atu thalathun wa ishrun. Ya. Al-istiraqu an-nufusi bimulaimiha tab'an lima fihi naf'un diniyun masyru'un. Ah, ini. Ya. Istiraqun nufus. Istiraqun nufus bimulaimiha tab'an lima fihi naf'un diniyun masyru'un. Apa istiraq itu? Istiraq adalah apa istiraq itu ya? Keterkesanan jiwa gitu ya, keterkesanan di jiwa atau hak apa? Ya, keterkesanan jiwa lah katakan begitu. Istiraq. Ya. Dari istaraqa yastariq istiraqan, dari kata saraka. Ya, dari kata sarakat, tercuri. Artinya jiwa itu tertarik gitu dengan sesuatu. Maka seperti begini, kita mau anak kecil ini melakukan kebaikan, maka kita tarik jiwanya, kita curi jiwanya, kita ambil jiwanya dengan apa? Dengan di dalam ruang kebaikan itu kita taruh permen-permen, kita taruh ini
Nah, permen ini merupakan istiraqun nufus. Atau kalau kepada anak-anak muda kan, supaya dia mau mengaji, kita ajak olahraga dulu. Nah, seperti itu. Ini yang buruk-buruk ya. Itu. Sebetulnya kalau tasawuf tidak pakai itu buruk. Apalagi nanti malam ada pengajian dan makan kebuli. Wah, itu sudah yang datang kerbau semua itu. Ya, yang datang tuh bukan istiraqun nufus lagi, itu istiraqul jamus itu. Itunya yang aib-aib. Ini tidak aib gitu. Karena mencuri nafsu ya dengan yang mulaim, yang menjadi kesesuaian nafsu itu tab'an lima fihi naf'un. Itu taba' artinya satu karakter ya, yang di dalamnya ada manfaat agama dan masyru'. Nah, tapi ini meskipun itu istiraqun nufus bimulaimiha, tetapi lima fihi naf'un diniyun masyru'un, ada manfaat agama itu. Famin sama, dari sinilah rugiba fi azkarin wa ibadatin li umurin dunyawiyah. Nah, dari sinilah ditarkib untuk berzikir dan ibadah kepada perkara-perkara dunia. Kakiraati suratil waqi'ah lidaf'il faqoh. Nah, seperti faedah membaca suratul waqi'ah itu akan mengusir kemiskinan. Wah, orang kan suka. Ya, mengusir kemiskinan ini kan umurin duniawi ya, perkara dunia. Maka orang disuruh ibadah, tilawah, zikir, nanti faedahnya begini. Itu sebetulnya istiraqun nufus, hanya untuk mencuri ya, tabiat nafsu aja. Ya, kalau nggak ada khasiyahnya, khasiatnya nggak mau baca Quran. No. Itu sebetulnya hanya permulaan untuk menjaring saja, menangkap saja. Tapi kalau selamanya begitu, apalagi menjadi tujuan, lah itu maka keluar dari hududut tasawuf. Nah, jika pimpinan tasawuf selamanya aja, ya, yang ditarik itu nafsunya nggak tahu terus sampai berpuluh-puluh tahun masih itu aja zikirnya, untuk kejagoan, zikirnya untuk agar dia aneh, zikirnya agar dia lain sendiri, agar itu udah. Ya mungkin seperti yang dikatakan oleh Imam Malik, majaninhum, orang-orang gila jangan-jangan itu. Ya. Ini Syekh Zarruq yang menulis, sampai saya kutip itu tulisan Syekh Zarruq di dalam kitab baru yang Al-Faqir selesaikan waktu di Maroko, Usulul Fikri Sufi. Ada 10, tapi saya tidak tukil semuanya. 10 para pengaku sufi itu, termasuk fenomena orang yang gila itu. Ya. Seperti orang majdzub tapi majnun. Itu 300-400 tahun yang lalu sudah disinggung oleh Sidi Ahmad Zarruq dan oleh Sidi Al-Imam Asy-Sya'rani. Ya mungkin di Nusantara ini tidak ada yang menyinggung sama sekali ya. Dalam 100 tahun ini mungkin dianggapnya itulah wali. Ya, wallahu a'lam. Kemudian lisarfil mana tadi? Wa bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Lisarfil balaya al mufaja'ah, untuk membuang bala ya yang datang tiba-tiba. Itu. Wa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq li sarfi syarri zawatis sumum. Untuk membuang buruknya zatis sumum, sesuatu yang ada yang diracuni itu. Wal hifzi fil manzil, atau faedahnya untuk agar dia terpelihara di rumah. Ya, ada penjaga di rumah itu. Ila ghairi dzalik, dan lain-lain min azkari sarfil humumi wad duyuni wal i'anati alal asbabi kal ghina wal izn wa nahwiha. Zikir-zikir yang untuk mengusir kesedihan,
untuk bisa bayar hutang, untuk menolong sebab-sebab ya, agar artinya usaha-usaha dia agar dia kaya, agar dia mulia. Ya. Itu diceritakan begitu untuk menarik nafsu agar yang sesuai dengan nafsu, karena orang diajak zikir enggak tuh. Ya, kita menyaksikanlah, Al-Fakir pernah menyaksikan ada zikir orang banyak sampai ratusan. Rupanya pimpinan zikir selalu nanti ini zikir. Kita coba saja zikir lillah, susut itu. Ya. Orang yang hadir itu nyusut karena nafsunya tidak tertarik. Ya, maka orang-orang yang mempunyai menghimpun, ya, membuat ahzab, membuat majmu'at, membuat wazifah, yang membuat aurad, itu doa-doa, selawat, istighfar, itu hanya orang sufi. Karena jiwa orang sufi, mereka orang yang zikir. Jadi bentuk takbir atau alfaz, ya, ibarah zikir yang ada di hatinya itu tidak dapat dituliskan. Kalau dituliskan tidak pernah berhenti. Ya. Coba ada beberapa ulama menceritakan tentang maulidin Nabi, bukan ibarah, ya, tulisan kisah tentang sejarahnya. Apakah dalam bentuk prosa atau dalam bentuk nazam, qasidah. Tetapi malah yang dia ungkapkan adalah maqam Muhammadi. Maqam Muhammadi itu yang begitu tinggi diungkapkan dengan bahasa, kalau orang filsafat mengatakan bahasa filosof. Engkau adalah cahaya yang menerangi alam jagat ini, dan cahaya itu akan menembus seluruh tubuh, di mana tubuh-tubuh itu akan menyatu untuk menyaksikan Tuhannya. Maka kelahiran cahaya ini, nah ini kan, ya, tapi itu buku maulid. Ya. Bahkan akhirnya tulisan itu menjadi doa, menjadi yang dikatakan fihi anwar, fihi asrar, fihi. Ya, tapi bagi orang yang hanya melihat ibarah yang adiyah, ibarah yang wadihah, maka itu tidak ada maknanya, karena mungkin dikatakan itu khurafat dan bid'ah. Hada syai', itu sesuatu yang lain. Ya. Ini hizib itu kan kumpulan daripada ayat-ayat. Ada surat Yasin, ada dari surat Waqiah, ada dari ayat Bismillahirrahmanirrahim, ada a'udzubikalimah dihimpun tuh. Ya. Lalu disyarahkan ini begini, ini begini, ini begini. Sebetulnya itu hanya istiraqun nufus. Ya. Bayanu dzalik annaha afadat aina ma qusidat lahu kana da'iyan li hubbiha. Bagaimana menjelaskannya tentang keadaan itu? Ya, itu memang berguna kepada apa? Kepada inti tujuannya itu. Ya. Artinya memberikan faedah kepada aina ma qusidat lahu, tujuan, ya, daripada manfaat itu. Ya, kana da'iyan li hubbiha. Ini lama-lama nanti akan mengajak orang untuk mencintai zikir itu. Mencintai bacaan itu, ayat itu. Kan sudah dijadikan lafal zikir kan, dari ayat Al-Quran, dari surah, dari apa. Ya. Orang-orang sufi banyak menulis Yasin, surat Tabarak, surat Waqiah, surat Ad-Dukhan, surat Az-Zariyat, surat Ar-Rahman, surat faedahnya ini, faedahnya apa itu untuk ya. Ayo ditulis dalam buku. Dikiranya ini karena tulisan kutub, dikiranya ini bacaan kelas tinggi. Bukan, itu untuk amatun nas. Selama ada faedah. Makanya para rawi, para riwayat, biasanya yang mengumpulkan riwayat, para fuqaha, ya,
Gitu. Wah, ini dia punya wirid Syekh Pulan, Imam Pulan, Kutub Pulan. Dia menulis, dihimpun, dijual. Faedahnya ini, faedahnya ini, faedahnya ini. Itu makin jauh daripada wilayah tazkiyah sufiyah. Meskipun manafi' fawaid itu memang riwayatan daripada para sufi. Karena memang tidak ada yang membuat perkara itu kecuali orang sufi. Gitu. Bahkan kita ingat dulu, pembuat hadis maudhu itu banyak sekali. Ya. Ada yang mengatakan 5 golongan itu orang yang membuat hadis maudhu. Ya. Kan ada artinya dalam hadis, barang siapa berbicara atas nama aku, ya, falyatabawa maq'adahu, ya, minan nar. Itu. Akhirnya mereka membuat hadis palsu. Orang siapa yang paling buruk pembuat hadis palsu itu para qusas, para pendongeng. Dia buat anfulan, dia buat kisah-kisah untuk cari uang, kumpul orang ketawa-ketawa. Itu terjadi pada abad ketiga sudah terjadi itu ya. Imam Ahmad, dia melihat ada orang berkerumun seperti mengaji begitu di masjid. Rupanya dia dengar dia sedang anak-anak sedang menceritakan hadis. Pergilah Imam Ahmad itu ke situ. Rupanya si pengkisah ini, si tukang dongeng ini menyebutkan bahwa hadis dongeng itu dari Imam Ahmad. Ya. An Ahmad wa ibn Ma'in katanya. Dari Imam Ahmad dan Imam Ibn Ma'in. Qala. Dia dongeng gitu. Akhirnya marahlah Imam Ahmad. Ana Ahmad katanya. Lari terus dia. Itu banyak pembuat hadis maudhu dari para ahli dongengnya. Ya. Dan itu jelas merusak agama itu, karena isi kandungannya bukan bagian daripada agama. Yang kedua adalah para ulama-ulama sultan zaman dulu itu yang ditekan oleh raja untuk membuat hadis agar mendukung tindakan-tindakan dia yang keluar dari agama. Dibuat hadis, itu buruk semua ya, untuk itu pun untuk kedudukan dan uang. Dan yang ketiga adalah para fuqaha. Ketika terjadi kepanatikan mazhab, masing-masing ingin membela mazhabnya dan menjatuhkan mazhab lain, maka tidak ada cara yang ampuh melainkan menyebut riwayat ya, yang mana isi matan hadis ini ya, memburukkan, merendahkan sifat imam fikih lain. Seperti terjadi di abad keempat tuh, abad kelima tuh. Di abad itu ulama paling banyak dan besar dari berbagai fan itu mazhab Syafi'i. Ya. Fuqaha di mazhab Syafi'i banyak. Mutakallimin di mazhab Syafi'i banyak. Mufassirin dari mazhab Syafi'i banyak. Muhaddisin sampai sufiin. Semua bidang ilmu dunia ini dipenuhi oleh ulama mazhab Syafi'i. Membuat orang yang bermazhab Maliki dengki. Akhirnya dia buat satu hadis. Sayati ya, zamanun fihi rajulun ismuhu Abdullah ibn Idris ka Iblis wa huwa Abdullah ibn Idris katanya. Nanti di zaman akan datang seorang laki-laki seperti iblis namanya Abdullah ibn Idris, yaitu Imam Syafi'i. Itu hadis maudhu untuk membela mazhabnya. Yang keempat adalah para mutakallimin pun sama untuk menjatuhkan mazhab lain. Ya. Yang terakhir adalah orang sufi. Orang sufi membuat hadis untuk apa? Untuk menarik orang agar baca Quran. Ya, karena orang sudah mulai jauh dari baca Al-Quran. Akhirnya dia buat, barang siapa yang baca ini,
akan ini siapa yang baca surat ini, akan ini siapa yang baca surat itu, akan ini siapa yang... Ya. Tapi 5 golongan itu pun disidang sudah oleh para ulama itu. Tapi ketika orang sufi disidang dia menjawab. Karena dikatakan kan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan, kan hadisnya begitu. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja falyatabawa maq'adahu minan nar. Maka orang sufi mengatakan, ana la akdzibu 'alan nabi walakin akdzibu lin nabi. Saya tidak berdusta atas nama Nabi, tapi saya berdusta demi Nabi. Karena Nabi menyuruh orang kita baca Quran, mereka tidak baca Quran, maka sama. Meskipun itu ringan, tapi tetap itu adalah mujrimin karena dia telah membuat hadis palsu. Nah, maka hadis-hadis tentang surah Al-Quran yang sudah diamalkan oleh orang-orang sufi itu yang sahih-sahih. Ya, maka tidak boleh mencari sendiri itu. Ya, kita mesti mendapatkan daripada guru. Surat ini apa faedahnya, surat ini apa faedahnya. Sebetulnya itu untuk ya, bidayah sekali. Ya. Nah ini tujuannya adalah agar dia suka kepada surat itu. Ya, sehingga pada zaman tertentu sehingga terjebak kepada membuat hadis maudhu yang isinya faedah. Ya. Gitu. Dan banyak itu di buku-buku orang sufi tertulis, ya, katakan di Syamsul Ma'arif ada hadis-hadis itu palsu, ini faedahnya ini. Itu. Pamin mana? Summa hubbu hadain li hubbi man ja'a biha. Cinta kepada surat ini mendorong untuk cinta kepada yang membawa surat itu. Ya. Wa man nusibat lahu aslan wa far'an, yang dinisbatkan juga ya kepada Nabi asalnya dan faraknya. Cinta kepada ulama, fahiya muaddiyatun li hubbillah, ini membawa kepada cinta Allah. Ini mata rantainya begitu sebetulnya, ini harus mesti dipelihara ini. Kenapa dia menyuruh faedahnya ini terus, tapi jangan dibiarkan bahwa itulah agradnya, itulah tujuannya, tidak. Wa in lam tuaddi ma kusidat lahu, bagaimana kalau tidak mencapai tujuannya? Falutfu maujudun biha, di ayat Al-Quran kalau dia baca tetap ada lutuf Allah. Wala aqal min unsin nafsi bi dzikril haq, ya tidak kurang dari apa? Kalau udah dia suka sering baca Al-Quran itu, meskipun tujuannya adalah untuk mengusir kemiskinan, tetapi tidak terusir juga. Tapi jika sudah biasa, maka ada lutuf. Karena Al-Quran itu dibaca tidak bosan. Ya, baca lagi, maka ada lutuf Allah di dalam surat itu. Paling kurang jiwanya malah tentrem, suka dengan mengingat Allah ketika dia membaca Al-Quran. Ya. Wa dukhulu dzalik min haitsu tiba amkan wa aisar. Nah, memasukkan perkara ini melalui tabiat karakter nafsu tadi itu memang lebih memungkinkan, lebih mudah. Walihadzal asli istanada Syekh Abul Abbasil Bunbuni ya, wa man nahwahu fi dzikril asma'i wa khawasiha. Berdasarkan asal ini, dalil inilah katakannya ya. Imam atau Syekh Abul Abbas Al-Buni yang pengarang Syamsul Ma'arif itu menyandarkan kepada asal ini, dan orang yang serupa dengan Abul Abbas Al-Buni itu di dalam zikir asma, zikir dan khasiat-khasiatnya, asma Allah, khasiatnya ini asma, agar dia menyebut nama Allah. Intinya sebetulnya berzikir. Ya wadud, ya wadud, ya wadud, ya wadud, ya wadud. Ini kalau dibaca ente ya wadud, orang akan suka dengan ente. Akhirnya dia baca untuk orang suka. Ya wadud, ya wadud, ya wadud. Ya. Wala na'am walihadzal na'am fa illa fal aslu alla tuj'ala al azkaru wal ibadatu sullaman lil a'radi dunyawiyah ijlalan la. Kalau tidak, ya, maka
kembali kepada asalnya, yaitu untuk tidak menjadikan zikir dan ibadah itu jalan atau tangga untuk tujuan dunia, demi menghormati zikir itu dan ibadah itu. Ya, ini cuman istiraqun nufus bimulaimiha. Ya. Seperti surat Al-Waqiah itu kan dari Ja'far As-Shadiq, dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhuma. Barang siapa yang baca surat Al-Waqiah setiap malam maka tidak pernah tertimpa miskin itu. Maka dulu kita di pondok kalau udah kiriman habis, baca Waqiah terus. Datang kiriman. Ya bacanya kan udah akhir bulan kan. Ya. Karena awal bulan duitnya ada masih. Begitu udah akhir habis duitnya baca Al-Waqiah. Lama-lama datang kiriman. Tuh Waqiah tuh. Ya. Bahkan kata Sayyidina Ibn Mas'ud, kami diperintahkan untuk membaca ini dan menyuruh anak-anak kami, putri-putri kami membaca ini setiap malam. Ya, sebetulnya coba kita lihat orang dulu. Saya teringat orang-orang dulu, ibu-ibu dulu lah tuh. Ibu-ibu dulu ini ibu-ibu yang ya, sifatnya nenek lah dengan kita itu. Ya. Mereka tuh hafal surah-surah itu. Padahal buta huruf ya. Tapi hafal surah-surah. Surah Yasin. Dia kalau niduri anak baca Yasin. Niduri anak baca Waqiah. Ya. Dia niduri anak baca Zariyat. Baca Dukhan. Baca Tabarak. Baca. Ya. Itu. Dan dia akhirnya terbiasa. Padahal dia tidak bisa baca tulis. Ya, karena itu dulu bimbingan orang-orang sufi. Itu adalah ketika dia turun kepada awam. Maka. Gitu. Wa qala radhiyallahu anhu, kaidah 124, kullu ismin aw dzikrin fa khassiyatuhu min ma'nah wa tasrifuhu fi muqtadah wa sirruhu fi adadih wa ijabatuhu ala qadri himmati sahibih. Famin thamma la yantafi'u alimun illa bijaliyin wadihil ma'na wala jahilun illa bi khafiyyin la ya'rifu ma'na. Wa yabqa man bainaha ya. Bainaha apa bainahuma itu? Bainaha ya. Baik. Setiap isim nama Allah atau zikir tertentu maka khasiatnya dari maknanya. Nah, ini untuk mengetahui khasiat melalui makna nama-nama Allah atau zikir tertentu itu adalah orang yang punya asrar. Ya, artinya orang yang ditajalikan itu. Misalnya begini. Allah tajalikan sifat wadud, dia penyayang tuh. Ya, Allah tajalikan dia sifat penyayang, maka dia punya sifat penyayang. Gitu. Maka ketika dia marah misalnya atau orang marah, maka lidah ya asrar itu asrar artinya sir nur sifat yang Allah berikan kepada dia, sifat penyayang. Artinya wadud ini kan cinta tanpa pamrih. Itu wadud. Mawaddah. Ya seperti dalam surah pernikahan itu kan. Ya. Allah jadikan laki perempuan litaskunu ilaiha. Ya. Orang menikah itu mesti taskunu. Arti taskunu ilaiha. Di situ potretnya agar kamu laki-laki duduk tentram di samping perempuan. Itu menikah. Maka setelah itu Allah jadikan mawaddah warahmah. Wa ja'ala bainakuma mawaddatan war. Akhirnya kita menjadi samara. Orang kawin pasti samara. Sakinah mawaddah warahmah. Tidak melihat bagaimana proses ayat itu menjelaskan. Artinya pertama kawin itu sakinah, arti sakinah, bagaimana suami atau istri menciptakan suasana yang
sukun dan rukun. Artinya sukun, sakinah, suami itu bisa dapat duduk di sebelah istrinya dengan tentram, tidak penuh ada rasa ketakutan itu. Begitu juga istri tidak ada rasa tertekan. Itu. Sehingga keduanya tempat berteduh. Kalau sudah mampu menciptakan itu, ini yang membuat cinta dia nanti naik ke mawaddah. Mawaddah ini apa? Cinta tanpa pamrih. Jika suami takut duduk di depan istri, apalagi ada masalah. Contoh masalah misalnya, contoh yang paling parah lah. Suami nikah siri itu. Ya, nikah istri pertamanya nggak tahu. Begitu tahu, wah itu nggak bisa duduk, nggak ada kursi. Sejuk itu di sebelah istri itu yang ada kursi panas. Kok ketawa ya? Ini sekedar contoh. Nah, itu kan perkara yang gawat. Ya, kalau tidak ada tempat yang sakinah di sebelahnya, maka itu belum bisa mencapai mawaddah tuh. Oke, contoh itu memang tidak bisa ditolerir ya, artinya terlalu berat lah. Ya katakanlah suami bankrupt, ya bangkrut, jatuh, miskin. Ya, itu suami itu takut duduk di sebelah istri itu. Atau pergi pulang gak bawa duit. Ya, udah berhari-hari gak makan, pulang itu takut. Ya, tapi kalau istri yang memang memberikan sukun, begitu pulang, ngelihat suami rada takut aja. Gak apa-apa bang, jangan takut. Rezeki itu Allah yang ngasih. Oh itu sejuk itu di sebelah istri itu, kursi itu. Ya, tapi kalau bagaimana bang? Waduh mampus dah gua. Nah, ini untuk naik ke wud itu enggak. Nanti cintanya juga berdasarkan pemenuhan kepuasan masing-masing, bukan murni tanpa pamrih. Jadi mawadah itu cinta yang dalam rumah itu. Apabila sudah dapat mawadah maka akan rahbar kasih sayang ini. Kalau enggak mungkin. Ya. Maka untuk ngecek apakah ada kursi sakinah, coba dah. Ya. Dengan yang kasus besar itu. Ya. Rupanya kursinya kursi panas itu. Ya, enggak apa-apa bang, itu kecelakaan. Ya. Yang penting ceraiin ya bang. Ya emang udah dicerain dah. Mati dah gua. Ini contoh ya, jangan ada yang tersinggung ya. Contoh. Sekedar perumpamaan gitu. Yang ingin saya maksudkan, jika orang sudah dikasih mawaddah tuh, itu nanti laungan hatinya itu ya wadud, itu otomatis. Maka dia punya asrar isim wud. Gitu. Nanti dia akan mengatakan wadud itu, isim wadud itu membuat hati orang luluh. Tapi kalau nggak punya asrar, nanti dia ibadahnya kepada isim bukan kepada Allah. Ya. Orang ingin punya ilmu kan? Kalau dia dikasih ilmu Allah, maka dia akan ingat bahwa itu ilmu Allah itu. Ya alim, ya alim, ya hakim, ya alim, ya hakim, ya alim, ya hakim, ya alim, ya hakim, ya alim, ya hakim. Maka orang yang menuntut ilmu baca ya alim, ya alim. Gitu. Karena dia melihat khasiat dari makna ya alim itu Allah lahu ilmun dan Allah lah yang akan berikan ilmu kepada kita. Gitu. Maka kullu ismin au dzikrin fa khasiyatuhu min ma'na wa tasrifuhu fi muqtadah. Ya karena orang zikir asma Allah, zikir azkar lain, jika asrarnya tidak ada, maka dia hanya tardidul alfaz, maka akan seperti mantra. Ya, kalau sudah seperti mantra, kalau akidahnya tidak kuat untuk betul-betul tauhid kepada Allah, maka kafalahu ya al-jinn. Allah akan menyerahkan penanganannya kepada jin. Meskipun itu ayat Al-Quran, apalagi hijab awali. Itu sebab tadi juga dikatakan tujuannya adalah istirakun nufus gitu, bima yulaimuha.
Ya. Orang pengen kaya, ayo baca surat ini, baca. Lama-lama kan dia cinta kepada surat itu. Akhirnya cinta kepada Allah. Kalau tidak, maka mantra nantinya. Wa tasrifuhu bi muqtadahu. Tasrif itu kerjanya tuh. Kerjanya isim dan dzikir itu. Ya ada dalam muqtadah itu, tuntutan isim itu apa? Kalau ilmu alim, hakim, kalau kasih sayang wadud. Ya. Gitu. Kalau ingin mendapatkan pemahaman yang luas ya Fattah. Ya Fattah, ya Fattah. Ingin dapat putuh. Ya. Atau agar dipandang oleh orang baik, maka dia ambil zikir dari ayat, bukan nama aja. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Wah, ingin bisa mukul Braja Musti. Wa idza batastum jabbar. Gitu. Itu semua ada tajallinya sebetulnya. Ya, baru dia tersingkap kasyaf dalam diri dia untuk melihat saidaliyatu Al-Quran wal asma. Dia melihat farmasi itu, obat di situ, syifaun lil mu'minin wa rahmah. Wa yunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun wa rahmah. Wa sirruhu, nanti sirnya itu di adatnya. Ya kayak racikan obat itu, kalau ditambah ini berubah zatnya, maka ini menjadi obat ini. Begitu juga adat, kalau di adatnya sekian, adatnya sekian, adatnya sekian, semua itu minal futuh wal ilham. Nah, lalu bagaimana agar dia diijabah? Wa ijabatuhu ala qadri himmati sahibi. Tergantung himmahnya. Jika himmahnya aliyah untuk Allah, maka ijabahnya Allah. Kalau himmahnya daniyah, dia membaca itu betul-betul untuk dunia, ya sudah. Famin thamma la yantafi'u alimun illa bijalliyin wadihil ma'na. Ini tidak bermanfaat orang alim itu kecuali dengan adanya makna yang jali dan jelas. Artinya isim dan zikir ini hanya bermanfaat untuk orang alim yang mengetahui hakikat-hakikat sesuatu yang dapat memberikan kesan dari zikir dan nama itu, ya, di dalam nama itu. Kalau tidak, tidak. Orang alim kalau tidak tahu jali wadihil ma'na la yantafi. Maksudnya la yantafi alimun illa bijaliyan, artinya la yantafi bihi illa alimun ya'rifu haqa'iq ma yataharrak fih. Ayat itu, ya, Allah yakni yang memberikan satu asar yang muassir itu. Yani ma yata'assara minhu. Gitu. Wala jahil, apalagi orang bodoh, kecuali jahil itu bi khafiyin la ya'rifu makna. Ya, orang kecuali atau orang bodoh yang merasa dirinya besar dengan wahamnya yang besar itu, ya, dengan, ya. Nah, maka la yantafi alim illa, kecuali dengan begitu juga la yantafi jahil illa bi khafiyin la ya'rifu makna, dengan sesuatu yang halus yang dia tidak tahu maknanya, ya. Wa yabqa man bainaha wa bain, maka yang ada adalah antara itu, orang alim yang tahu, ya, atau orang bodoh juga sudah tahu makna yang tersembunyi. Orang bodoh kan tidak tahu apa di balik makna itu yang tersembunyi, tidak tahu. Maka itu tidak berguna kecuali jika sudah tahu. Orang bodoh tapi sudah tahu, dan orang yang alim memang dia mengerti. Karena kalau tidak, orang yang jahil akan maknanya, ketika dia baca, wah, rasanya ada asap kemanjuran dari bacaannya yang memberkati dia, dan dia menjadi, ini sudah majnun, itu sudah lari daripada Allah itu. Ya. Falidza qala Ibnul Banna radhiyallahu anhu, bayinil buni wa ashkalah. Jauhin tuh Imam Ahmad Al-Buni itu.
yang mengarang Samsul Ma'arif, wa ashkala dan tujuan. Ya. Wa wafiqi khairan an-nasaju amthala. Ini sudah di kaidah berapa dulu tuh. Ya. Dan bersetujulah dengan seorang yang bernama An-Nasaj, seorang wali minal autad, ya, wali, bahkan murabbi, ya, dinamakan khairan karena dia menjadi pembantu seorang kaya pergi ke Mekah, dinamakan, kamu namanya siapa? Dia nggak mau ngaku, akhirnya udahlah khair, ya, padahal dia seorang aulia, ya, Syekh An-Nasaj, ya. Nanti ketika menjauhi Bayyinil Buni, Al-Imamul Buni, itu untuk awam, jangan. Karena kalau tidak, bagaimana seorang sufi yang di dalam dirinya ada asar, begitu buka saja kitab Al-Buni itu, mungkin dia langsung tepar itu, Allah. Ya, Imam Al-Buni telah menyingkap asrar. Ya. Nah, para pengkaji, orang mutakalimin, pengkaji ngelihat ini, wah, ada syirkun wa dhalalun wa kufrun wa na'am sah. Ya. Ya, apa yang dia katakan betul itu. Berpahala itu, masuk surga itu. Ya, karena orang syar'i dia melihat rasmuddin, tidak diam. Wah. Nah, dia kan melimpang itu. Yukhalifu zahir ma'ana nas. Zahiru nas. Alfazun nas, itu harus bicara, jangan diam aja. Ya. Maka Sidi Mazharuk pun ketika di kaidah sebelumnya mengutip perkataan Syekh Al-Banna ini, Bayyinil Buni illa syaikhun murabbi alim, kecuali itu. Wa qala al-Hatimi, apalagi, dan Imam Ibnu Arabi juga mengatakan ilmul hurufi ilmun syarifun lakinnahu mazmumun dinan wa dunya. Ilmu huruf memang ilmu yang mulia, tetapi tercela agamanya dan dunianya. Fa'lam dzalik wa billahi subhanahu taufiq. Qultu, kata Imam Zaruk, aku mengatakan mungkin maksud tercela dalam agama amma dinan palitawaguli sahibihi bil asbabil mutawahamah dunal muhaqqaqah. Kenapa dianggap tercela dari segi agama? Karena si pembuat ilmu huruf ini, ya, ilmu huruf ini kan ilmu primbon huruf itu, ya, seperti abajadun, hawajun, atau anacaraka pada tasawala, ya, anak celaka bapak ke bawah-bawah gitu. Ilmu syarif, tetapi bagi orang yang tahu asrarul huruf, makanya Imam Ibnu Arabi itu menulis, ada kitab asrarul huruf, ada tawajjuhatul huruf, dan ada al-a'dadul mubarakah, ada, ya, banyak. Kata Imam Al-Ghazali, itu bukan ilmu di lafal itu, tetapi ilmu di dalam diri yang disebut asrar. Bahkan sekarang orang menyebut asrar pun jadi ilmu kontak tuh, asrar gitu. Itu penyimpangan-penyimpangan yang sudah tidak dapat ditolerir. Ya. Dan itu yang terbanyak di 2 tempat itu, Banten, Cirebon. Ya. Ya. Wallahu a'lam itu. Apa buruknya agama mereka itu tercelanya? Karena si orangnya itu tawaggul, ya. Tawaggul itu menyelinap, artinya masuk kepada upaya-upaya, usaha-usaha yang tidak jelas, mutawahamah duna muhaqqaqah, ya. Untuk mendapatkan ini, mendapatkan itu, mendapatkan karun, harta karun apa, itu kan ada semua itu, ya. Dalam ilmu kimiai, ilmu simiai, ilmu sihir, nah itu, ya. Kenapa nggak disuruh kerja aja? Dia bukan sedang menyuruh orang, tetapi dia sedang mengungkapkan asrar sebetulnya. Agar, ayo baca ayat ini, baca isim ini, baca, nanti lama-lama asik dengan nama Allah itu, barangkali dia dapat sirnya nanti. Ya. Maka betul-betul
yang memegang kitab Syamsul Ma'arif itu wali. Kalau tidak wali bahaya. Wa dzalika qadihun fi maqamit tawakkul bi'tibaril ijtihadi fil musabbab. Itu mencederai ketawakalan dilihat dari usahanya itu, dari usaha dalam mencari sebab-sebab kehidupan dunia itu. Kal mubadarati bil kayyifit tatabbub, sama dengan orang yang baru sakit terus segera untuk kai itu menyetrika ya dalam berobat. Karena itu min nazqin nafs, itu akan merenggut jiwa, wastijalil bur, ingin cepat sembuh tetapi dapat ya membahayakan. Fafham. Wa amma dunya pali annahu syughlun fi wajhin yukhillu bi imaratiha. Dunia buruknya apa? Karena itu kesibukan ya, di mana kesibukan itu satu kesibukan yang akan yukhillu, merusak gitu. Imarah ya, imarah dunia, pembangunan kehidupan dunia. Mestinya dunia itu ada usaha ini, usaha itu, usaha ini. Ini wirid aja. Ya, tahu-tahu keluar emas dari belakang sejadahnya itu. Dan tidak sedikit orang-orang di abad 20 ini bercerita tentang dulu para wali begitu, para wali begitu. Lah, kazib. Ya, dia menyangka begitu. Ya. Hatta dulu ada satu ulama di Baghdad itu dikenal bahwa di bawah sejadahnya selalu keluar apa yang dia inginkan. Ternyata bukan, dia orang yang sudah ya makan juga satu hari sekali dan gak perlu dunia. Ya, lalu dia seorang mastur. Ya, setiap hari berzikir, akhirnya Allah menutupi dia menjadi orang minta-minta. Dia duduk di sejadah tuh. Ya. Seperti orang minta-minta di tepi jalan. Kemudian dia berzikir atau dia supaya orang kupingnya terdengarlah pada Allah, maka dia berzikir Allah, baca Quran apa. Ya. Itu. Orang akhirnya memberi uang, dikasih uang gak pernah dipungut. Akhirnya disimpankan di bawah sejadah dia. Nah, ketika dia melihat orang yang ingin diberi, dipanggil, diberi. Gitu. Akhirnya, wah itu keluar duit dari sejadah katanya. Ya, itu ada dalam cerita kisah-kisah wali di Baghdad. Taib. Ya, naqif huna walhamdulillah, al-Fatihah.